Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, bagi adik-adikku yang sekarang ada di rumah ataupun sedang mempersiapkan tentang ujian sekolah, khususnya untuk jenjang SMP kelas 9. Silahkan simak video ini dengan baik-baik. Kita akan membahas sedikit tentang bagaimana menghadapi ujian sekolah dan bagaimana kisi-kisi serta analisis soal yang akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita akan menemukan bagaimana soal itu memusingkan kita. Misalkan kita temukan satu soal yang mana pilihan A, B, C itu benar, D itu salah, dan E juga mungkin itu benar. Nah, kita akan dibawa dalam keraguan oleh penulis soal. Nah, maka dari itu kita harus bisa menganalisis kemana arah soal ini gitu. Apa yang menjadi topik utama dalam soal ini sehingga kita bisa menemukan jawaban yang betul dalam secepat mungkin. Oke, kita akan share screen dulu ya mengenai kisi-kisi. Oke, di sini ada 1 sampai 15, di situ ada kisi-kisinya, berbicara tentang apa yang kalian pelajari dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, di sini poin 1 sampai 3 sudah membahas tentang Pancasila, kemudian poin 4, 5, 6 itu membahas, dan 7 itu membahas tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, oke, kita pisahkan dulu. Kemudian kita bahas tentang norma-norma dalam masyarakat, kemudian makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar, kemudian Sumpah Pemuda, kemudian Kebangkitan Nasional, kemudian cinta tanah air dan bela negara, kerjasama dalam berbagai bidang, karakteristik daerah dalam NKRI, persatuan, harmonisasi dalam keberagaman suku, agama, ras, antar golongan, sosial budaya, ekonomi, dan gender. Ya, jadi ini semua kita akan bahas, tapi tidak akan membahas yang komprehensif, tapi kita akan membahas yang penting-pentingnya saja ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita ucapkan doa di dalam hati supaya kita diberikan kemudahan ya. Berdoa dimulai. Kita akan membahas dimulai dari pertama, proses perumusan dan penetapan Pancasila. Oke, proses perumusan dan penetapan Pancasila itu kita pasti akan disuguhkan soal-soal yang berkaitan dengan founding father kita, ya. Perumus Pancasila yaitu Mr. Muhammad Yamin, kemudian Profesor Supomo, kemudian ada Insinyur Soekarno. Kemudian juga kita pasti akan disuguhkan tentang tentang 5 prinsip dari masing-masing founding father kita ya, perumus Pancasila. Nah, silahkan kalian buka kembali, kemudian kalian ingat-ingat dan kalian hafalkan apa yang menjadi eh, rumusan dari Supomo, kemudian rumusan dari Insinyur Soekarno, kemudian apa rumusan dari Muhammad Yamin dan sebagainya ya. Nah, itu pertama, yang kedua dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila pasti akan dibahas tentang badan-badan atau organisasi yang membantu ataupun yang menjadi wadah dalam perumusan ya. Berarti ada 2 nih, yang utamanya ada BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai. Kemudian ada PPKI, yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Kemudian ada panitia kecil, ada panitia 9 dan sebagainya ya. Nah, kemudian dari organisasi tersebut ada proses yaitu sidang, sidang pertama BPUPKI, kemudian sampai sidang PPKI. Silakan kalian sedikit demi sedikit baca saja ya.
kalian pahami, jangan dihafalkan, tapi kalian pahami. Insya Allah kalian memahami, kalian akan cepat menangkap informasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kalau di sini sudah jelas ya, Pancasila berperan aktif sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Contohnya ya, dalam kehidupan agama telah diatur dalam sila pertama bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, manusia Indonesia atau warga negara Indonesia memiliki hak ya dan kewajiban untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan menjalankan agamanya sesuai kebutuhan dan sesuai keyakinan. Ya, nah itu poin nomor 1 ya, sila pertama sudah menyentuh aspek-aspek yang sangat penting ya. Jadi di sini dengan satu sila saja sudah terlihat bahwa Pancasila itu berperan aktif dalam dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Nah ya, kemudian Pancasila setelah memberikan sebuah kemudahan, kemudian memberikan sebuah akses untuk warga negara Indonesia memeluk agama dan menjalankan ibadahnya sesuai keyakinannya. Nah, kemudian diatur dalam Undang-Undang Dasar, ya, tentang Undang-Undang Dasar tentang keagamaan. Nah, kemudian misalkan dalam sila kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya Pancasila memberikan sebuah akses, memberikan sebuah kemudahan, memberikan sebuah batasan bahwa manusia itu harus diperlakukan dengan adil dan beradab. Nah, dari sila kedua ini kemudian diturunkan ya menjadi Undang-Undang Dasar, di mana Undang-Undang Dasar tentang hak asasi manusia semua ini diambil dari Pancasila. Karena Pancasila itu berkedudukan sebagai dasar negara dan berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Nah, ya, jadi poin nomor 2 itu seperti itu. Kemudian 3, dinamika praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup di masyarakat. Nah, ini yang menjadi sebuah concern atau fokus kita. Nah, ya. Jadi di dalam dinamika penerapan praktik ideal Pancasila yang harus kalian soroti adalah manusia Indonesia atau warga negara Indonesianya. Kenapa? Karena yang mengalami dinamika dalam penerapan ya subjeknya. Dan subjeknya itu ialah manusia Indonesia atau warga negara Indonesia. Nah, makanya nanti di dalam dinamika penerapan praktik ideal Pancasila, Anda akan diberikan beberapa soal yang berkaitan dengan permasalahan atau problematika yang ada dalam konteks agama, konteks sosial, konteks ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, ya, itu seperti itu. Nah, kemudian banyak lagi yang ingin saya jelaskan, namun kita ingin mengefisiensikan waktu, jadi silakan kalian baca buku lagi saja ya. Nah, kita akan beranjak ke eh, bagaimana kita memahami soal. Oke? Kita akan share screen lagi ya. Nah, oke.